Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis dalam majelis ilmu ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Pembahasan tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa kata sirah atau istilah sirah itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan tentang perjalanan kehidupan seseorang. Ya, perjalanan kehidupan seseorang sejak dia dilahirkan sampai kemudian dia meninggalkan dunia ini. Ya, jadi itu istilah yang dikenal oleh para ulama kita, sekali disebut dengan istilah sirah. Nah, maka kemudian ilmu istilah sirah ini kemudian menjadi satu disiplin ilmu tersendiri ya, di dalam kajian-kajian keislaman yang merupakan bagian dari ilmu tarikh atau ilmu sejarah. Nah, nanti para ulama kita rahimahumullah selain mengkaji tentang sirah atau selain membahas tentang sirah Nabi SAW, ya, para ulama kita juga kemudian menyusun dan mengumpulkan sirah para ulama atau para tokoh yang datang sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ditulislah sirah para sahabat, para khulafaur rasyidun. Ya. Ditulis pula sirah para ulama tabi'in atau ulama atba'at tabi'in. Kemudian ditulis pula sirah para ulama-ulama yang datang sesudahnya. Nah, salah satu kitab sirah selain sirah nabawiyah yang ditulis itu, yang terkenal itu adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang diberi judul Siyar A'lam An-Nubala. Jadi Siyar A'lamin Nubala itu adalah kumpulan biografi para tokoh, ya, para tokoh dalam sejarah Islam, dimulai dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian ulama-ulama yang hidup di masa Al-Imam Az-Zahabi, yaitu sekitar abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Karena itu di dalam Islam, ya, semua tokoh-tokoh, ya, ulama yang menyampaikan ajaran Islam itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Siapa orangnya, bagaimana kualifikasinya, ya, bagaimana sejarah hidupnya, itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena para ulama sudah mencatat, ya, dengan baik, ya, tentang para ulama itu. Nah, kalau para ulama saja, ya, ditulis begitu lengkap sejarah kehidupannya, maka tentu sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentu lebih mendapatkan perhatian lagi oleh para ulama kita. Karena itu pada pertemuan yang lalu kita sudah mengutip sejumlah perkataan yang dinisbatkan kepada sejumlah ulama yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salah satunya misalnya yang dikutip dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ketika mengatakan fi ilmil maghazi ilmu ad-dunya ilmu al-akhirati wad dunya, bahwa ilmu tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu tentang akhirat dan dunia ini. Bahkan salah seorang cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Ali ibnul Husain rahimahullahu taala, itu mengatakan bahwa kami itu mengajarkan ilmu tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana kami mengajarkan satu surah di dalam Al-Qur'an. Jadi mempelajari tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian dari sirah, itu kedudukannya, urgensinya sama dengan urgensi kita mengajarkan apa? Mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita, kepada kaum muslimin secara umum. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sedikit lebih terperinci dan detail tentang urgensi mempelajari sirah itu. Kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu melalui kutipan-kutipan dari para ulama kita. Maka malam hari ini kita coba lihat secara lebih detail dan terperinci. Jadi kenapa kita harus belajar sirah? Kenapa seorang muslim harus mempelajari tentang sirah? Yang pertama, karena siratul Rasul juz'un min hadzal din. Jadi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah juz'un min hadzal din, adalah salah satu bagian dari agama ini. Jadi, kita tidak mungkin bisa melepaskan Islam ini dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang menyampaikan Islam ini. Beliau yang menyampaikan Islam. Sehingga kalau kita ingin belajar Islam, maka mau tidak mau kita juga harus belajar tentang siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan sebagian ulama kemudian menggunakan istilah al-usul ats-tsalatsah. Pernah dengar ya istilah itu, al-usul ats-tsalatsah. Jadi ada 3 hal paling mendasar yang harus diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Ma'rifatur Rasul, mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatud din atau ma'rifatul Islam, mengenal Islam. Jadi kenapa sirah itu menjadi penting untuk dipelajari? Alasan pertamanya adalah karena sirah itu adalah juz'un min hadzal din. Sirah itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama ini. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl, wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaik, dan telah kami turunkan kepadamu. Siapa? Kepadamu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan kepada beliau? Az-zikr. Apa gunanya diturunkan az-zikr itu? Apa gunanya Nabi SAW diberikan az-zikr itu? Litubayyina linnas, agar kemudian engkau bisa menjelaskan kepada umat manusia manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi di sini kita punya dua hal. Yang pertama adalah az-zikr. Kemudian yang kedua adalah manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada umat manusia.
Nah, apa yang diturunkan kepada umat manusia di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ya, yang dimaksud adalah apa? Al-Qur'an. Jadi kepada kita semua diturunkan Al-Qur'an. Nah, untuk bisa menjelaskan Al-Qur'an ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu yang lain. Yang di dalam ayat ini disebut dengan istilah az-zikr. Apa makna az-zikr dalam ayat ini? Maknanya adalah as-sunnah. Jadi sunnah itu, salah satu fungsi sunnah itu adalah apa? Menjadi penjelasan terhadap Al-Quran. Makanya kenapa kita misalnya sholat 5 kali sehari dan semalam, sementara di dalam Al-Quran tidak disebutkan sholat 5 kali sehari dan semalam. Kenapa? Karena ada penjelasannya dari apa? Sunnah, az-zikr tadi itu. Makanya itulah bahayanya kalau orang hanya mencukupkan berislam itu dengan Quran. Maka lahir kelompok yang disebut dengan istilah apa? Qur'aniyun. Ya, Qur'aniyun itu artinya dia beragama hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Nah, Qur'aniyun ini sebenarnya nama kerennya. Mereka menamakan diri Qur'aniyun itu supaya apa? Itu menjadi polesan, supaya tidak terlalu kentar sesatnya. Makanya disebut Qur'aniyun, jadi nisbatkan diri kepada Quran. Meskipun sebenarnya nama yang tepat itu adalah ingkar sunnah. Pernah dengar kelompok ingkar sunnah? Ya, mungkin yang kalau yang lahir sebelum tahun-tahun 80-an mungkin pernah dengar istilah ini. Jadi di Indonesia dulu itu pernah marak yang namanya apa? Aliran atau gerakan ingkar sunnah. Jadi dia tidak mau terima sunnah. Dia mengatakan sudah cukup pakai Al-Quran. Makanya dia sholatnya tidak 5 kali sehari. Dia sholatnya ada yang 3, ada yang berapa, tapi tidak 5 kali. Kenapa? Karena penjelasan sholat 5 kali sehari semalam itu hanya ada dalam sunnah. Bahkan penjelasan sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, itu tidak ada dalam Quran. Adanya di mana? Sunnah. Dari penjelasan Nabi SAW secara lisan, dan yang terutama penjelasan beliau secara praktek. Nah, penjelasan Nabi SAW secara praktek itu adalah bagian dari sirah. Itu sebabnya sirah itu menjadi penting. Jadi tidak bisa orang memahami Islam ini dengan baik tanpa dia apa? Mempelajari sirah Nabi SAW. Nah, ini sekaligus catatan ya, bagi kita. Kita juga harus hati-hati itu. Ketemu dengan orang, ya, mungkin ketemu orang, diajak ngobrol oleh seseorang, disodorkan buku. Ya, itu banyak. Itu gerakan ingkar sunnah sekarang itu bermetamorfosa dengan berbagai bentuk. Mungkin kalau ada yang pernah lihat di beberapa masjid, itu ada kadang-kadang ada buku di situ, buku kecil, isinya ayat semua. Ayat terjemahan buku kecil. Nah, itu kerjaannya orang ingkar sunnah itu. Nah, jadi dia bagi-bagi itu. Kelihatannya bagus kan? Kelihatannya bagus karena apa? Isinya ayat semua. Tidak ada hadisnya itu. Kelihatannya bagus, tapi sebenarnya ini gerakan yang sangat berbahaya. Karena dia apa? Dia tidak menganggap sunnah Nabi SAW itu sebagai apa? Sebagai sumber dalam berislam. Ya. Jadi logikanya seharusnya Quran itu sampai kepada kita melalui siapa? Melalui Rasulullah dulu kan? Jadi Rasulullah, kemudian disampaikan para sahabat, sahabat ajarkan lagi kepada tabi'in, tabi'in ajarkan lagi kepada atba' tabi'in, begitu seterusnya sampailah ke kita ini. Nah, sunnah sampai ke kita dengan jalur yang sama. Dari Rasulullah SAW, ya, kemudian para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, sampailah ke kita ini. Nah, lalu kenapa hanya Qur'annya yang diterima? Kenapa sunnahnya tidak diterima? Padahal jalur sampainya sama.
Kan itu logikanya tidak cocok. Harusnya kalau kita terima Al-Quran melalui jalur yang ini, kemudian As-Sunnah juga sampai kepada kita melalui jalur yang ini, harusnya dua-duanya diterima sebagai pegangan dalam berislam. Oke, jadi kita kembali bahwa kenapa sirah itu menjadi penting? Yang pertama itu tadi, karena sirah itu adalah juz'un min hadzal din. Jadi sirah itu adalah satu bagian terpenting dalam agama ini. Kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran, sebagaimana nanti akan dijelaskan juga. Kita tidak bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran kalau kita tidak pelajari sirah Nabi SAW. Ya. Nah, maka di sini Allah katakan tadi itu anzalna ilaika dzikr, dan kami turunkan kepadamu az-dzikr supaya apa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau wahai Muhammad bisa menjelaskan apa yang diturunkan kepada manusia, yaitu Al-Quran. Nah, makanya nanti kalau kita belajar ilmu usul fikih misalnya, nanti kita akan belajar, ketika kita belajar tentang sunnah, maka salah satu fungsi sunnah itu ya, adalah menafsirkan dan menjelaskan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi sirah Nabi SAW itu adalah, kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah at-tatbiq al-amali. Jadi sirah Nabi itu adalah merupakan bentuk praktek dan aplikasi nyata daripada Islam. Itu ada di sirah. Ya, kalau kita mau lihat bagaimana Islam yang benar itu, nah, lihat sirah. Bagaimana cara mengamalkan Islam dengan benar? Lihat apa? Sirah. Kalau kita ditanya, siapa yang paling, kan sekarang orang berkelahi toh? Ya, sekarang orang berkelahi, berselisih, merasa dia Islamnya yang paling benar dan lain sebagainya kan? Nah, kalau kita mau tahu Islam yang paling benar itu dari bagaimana caranya kita tahu? Atau pertanyaannya kita ubah. Siapa yang paling benar dalam mempraktekkan Islam ini, mengamalkan Islam ini, siapa? Rasulullah dan para sahabat kan, ya, khususnya Rasulullah SAW kan. Jadi supaya kita tahu bagaimana pengamalan Islam yang benar ini, tidak bisa tidak kita harus apa? Pelajari sirah, pelajari bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan Islam ini. Nah, termasuk yang kita pelajari dalam sirah itu adalah apa? Bagaimana Nabi SAW memanage, menyikapi perbedaan pandangan di kalangan para sahabatnya. Itu bagian dari sirah. Ya. Ya, seperti dalam kisah ketika para sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendatangi perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Itu kisah yang sangat populer, sangat masyhur. Jadi Nabi SAW perintahkan para sahabat, ya, karena Yahudi Bani Quraidah ini mulai macam-macam, maka diperintahkanlah para sahabat untuk datangi perkampungan Yahudi Bani Quraidah, ya, di Madinah. Nah, kemudian Nabi SAW berpesan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jadi Nabi suruh sahabatnya ke sana sambil Nabi titipi pesan. Pesannya apa? Jangan seorang pun di antara kalian yang mengerjakan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Itu pesan Nabi SAW. Nah, ketika rombongan para sahabat ini berjalan ke sana, ya, ternyata di tengah perjalanan ini waktu asar sudah hampir habis. Maka berbeda pendapatlah para sahabat ini. Sebagian sahabat mengatakan, kita sholat asar sekarang karena waktunya sudah mau habis. Nah, terus sahabat yang lain mengatakan, tidak, kita sholat asar nanti di Bani Quraidah. Karena Nabi bilang apa? Jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Jadi yang satu kelompok mengatakan apa? Kita sholat asar sekarang. Yang kelompok lain mengatakan tidak,
nanti di Bani Quraidah kita sholat. Biar habis waktu asar, pokoknya kita sholat asarnya di Bani Quraidah. Nah, sahabat yang mengatakan kita sholat sekarang, mereka mengatakan tidak. Itu maksudnya Nabi melarang kita sholat kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya Nabi supaya kita bercepat-cepat, bergegas-gegas supaya kita cepat sampai ke sana. Nah, ala kulli hal, kemudian yang mau sholat asar, yang berpandangan sholat asar sekarang sholat asar, yang berpandangan sholat asarnya nanti di Bani Quraidah, nanti setelah Bani Quraidah dia tiba. Lalu ketika kasus itu disampaikan kepada Nabi SAW, beliau tidak menyalahkan satupun dari kedua kelompok sahabat ini. Nah, itu menunjukkan bagaimana Nabi SAW memanage dan menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Makanya para sahabat Nabi SAW itu pun nanti kalau kita baca itu berbeda pendapat dalam banyak masalah fikih. Dalam masalah fikih, dalam memahami hadis, dalam menyimpulkan suatu hadis, itu para sahabat berbeda pendapat. Dan berbeda pendapatnya para sahabat itu adalah rahmat bagi kita. Makanya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau mengatakan bahwa saya tidak bisa bayangkan betapa sulitnya Islam ini seandainya para sahabat Nabi SAW itu tidak berbeda pendapat. Ya. Jadi dia mengatakan perbedaan ketika para sahabat itu berbeda pendapat, maka itu adalah rahmat bagi kita. Ya, meskipun hadis, catatan saya, ada hadis yang populer itu mengatakan ikhtilafu ummati rahmat, perbedaan pendapat umat kita adalah rahmat, itu hadis dhaif ya. Tapi ketika para sahabat berbeda pendapat, itu adalah bagian dari kelapangan Islam. Ya, sehingga kenapa? Karena kalau para sahabat itu sudah sepakat tentang satu masalah yang kemudian disebut dengan istilah ijma. Kalau para sahabat itu sudah ijma tentang satu masalah, maka siapapun yang menyelisihi ijma sahabat itu bisa kafir. Nah, tapi kan sahabat tidak ijma untuk semua masalah kan? Hanya masalah-masalah tertentu yang mereka ijma. Sebagiannya lagi mereka berbeda pendapat. Sehingga perbedaan pendapat itu ya kemudian menjadi satu bentuk kelapangan Islam, bentuk keluasan ajaran Islam itu, karena bisa jadi di satu tempat tidak cocok dengan pendapat ini, situasi dan kondisinya tidak sesuai dengan pendapat itu, di tempat lain mungkin dia cocok. Nah, jadi itu hanya bisa difahami ya kalau orang mempelajari sirah ini dengan baik. Mempelajari sirah ini dengan baik. Jadi itu yang pertama. Jadi sirah itu adalah bagian utama dari agama ini. Makanya sirah itu bukan sekedar bacaan pengantar tidur. Sirah itu bukan sekedar bacaan pengantar tidur. Meskipun dia tidak juga bisa disebut sebagai kategori ilmu yang berat-berat amat kalau mau dipelajari, karena dia modelnya kan cerita kisah tentang kehidupan Nabi SAW. Jadi kalau kita sibuk sekali tidak punya waktu, maka kita bisa memanfaatkan waktu sebelum tidur untuk membaca buku-buku sirah misalnya. Tapi dia bukan cerita pengantar tidur. Ya. Dia bukan cerita pengantar. Kenapa? Karena ini tadi dia adalah bagian dari agama ini yang kalau kita ingin memahami Islam ini bagaimana dia dipraktekkan dengan benar, maka itu kita harus membaca sirah Nabi SAW. Nah, yang kedua, kata penulis kitab Fiqhus Sirah ini, beliau mengatakan sirah ini, mempelajari sirah ini menjadi penting. Kenapa? Karena annallaha jalla sya'nuhu amarana fi tanzilihi bitadwini sirati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa sunani. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu secara tidak langsung memerintahkan kepada kita
untuk menyusun dan menulis, mengumpulkan catatan tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah beliau. Dari mana? Apa dalilnya bahwa Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mencatat, ya, dan mengumpulkan, atau bahasa kerennya itu kodifikasi, ya, mengumpulkan dan mencatat sirah dan sunnah Nabi SAW. Apa dalilnya? Nah, di antara dalilnya adalah ayat yang sering kita dengarkan, ya, dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian, ya, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, coba bagaimana caranya kita mengamalkan ayat ini? Allah mengatakan, sungguh dalam diri, dalam kehidupan Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang baik untuk kalian. Ini kan kandungan ayat ini apa? Pertama, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjadikan Nabi SAW sebagai teladan? Apa langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjadikan Nabi SAW menjadi teladan? Apa langkah pertamanya? Belajar sirah, belajar tentang siapakah itu dibilang Muhammad SAW itu? Bagaimanakah kehidupannya? Bagaimanakah akhlaknya? Bagaimana perilakunya? Bagaimana kata-kata yang dia ucapkan? Apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya? Kan itu. Ya. Kalau tiba-tiba misalnya saya mengatakan kepada antum, coba contoh itu Pak Sangkala itu. Pak Sangkala itu orangnya baik. Nah, itu gimana itu? Gimana caranya antum bisa contoh yang namanya Pak Sangkala itu? Kalau antum tidak tahu siapa dia, bagaimana kehidupannya, bagaimana perilakunya, apa nasihat-nasihatnya, bagaimana? Tidak mungkin kan? Nah, itulah sebabnya tadi saya mengatakan, atau Syekh di sini mengatakan bahwa ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk mengumpulkan sirah Nabi SAW, mengumpulkan sunnahnya. Kenapa? Karena ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Nabi SAW sebagai teladan. Dan kita tidak mungkin menjadikan beliau sebagai teladan kalau kita tidak tahu bagaimana kehidupannya, apa saja yang biasa dia lakukan, apa saja yang biasa dia nasihatkan, apa saja yang biasa dia pesankan. Tidak mungkin. Maka itulah sebabnya ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk apa? Mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini beliau mengatakan, wala yumkinu ittikhadhuhu uswatan hasanah illa bima'rifati siratihi wa hadihi. Tidak mungkin kita menjadikan Nabi SAW sebagai teladan yang baik kecuali dengan cara apa? Mengetahui sejarah hidupnya dan mengetahui petunjuk-petunjuk, panduan-panduan yang beliau ajarkan. Nah, kita ini sudah muslim, sudah berapa lama kita jadi muslim? Semua muslim sejak lahir kan? Ya. Anggaplah rata-rata di sini mungkin 35 tahun lah, ya. Mungkin sudah ada yang lebih, ya. Ya. 35 tahun ini tengah-tengah, karena ada yang lebih, mungkin sudah ada yang 50, ada yang sudah 60 mungkin. Tapi anggaplah rata-rata kita ini 35 tahun. Nah, sepanjang 35 tahun ini apakah kita sudah pernah betul-betul serius pernah satu kali mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hanya dengar-dengar saja kan? Dengar-dengar saja. Kita belum pernah secara serius baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari A sampai Z. Secara detail. Ya. Sudah ada yang pernah selesaikan satu kitab atau satu buku sirah? Atau coba sebutkan satu buku sirah yang antum tahu. Hah? Coba apa? Sebutkan satu judulnya. Hah? Ar-Rahiq
Al-Makhtum ya, itu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Ar-Rahiqul Makhtum ya, itu sekitar mungkin 500 atau 600 halaman ya. Ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu orang India yang tulis itu. Ya, orang India itu yang tulis. Itu buku itu salah satu buku yang direkomendasikan karena dia itu buku yang mendapatkan juara 1 penulisan sirah internasional ya. Yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islami di Mekkah Al-Mukarramah, itu juara 1-nya orang India. Nah, sudah punya semua bukunya itu. Ya, sudah khatam. Nah, itulah masalahnya. Ya, jadi coba ya itu harus masuk plan kita, itu masuk rencana kita itu sebelum kita meninggal dunia minimal 1 kali khatam itu kitab. 1 buku itu. Ya. Nah, jadi supaya kita tahu siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau di sini, nadrusu sirat Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annaha siratu a'zami rajulin arafathul basyariyah. Kita mempelajari sirah Nabi SAW itu kenapa? Karena ini adalah sejarah hidup seorang manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang pernah dikenal dalam sejarah kemanusiaan. Ya. Kalau pebisnis itu biasanya dia berusaha baca itu biografi pebisnis sukses. Ya. Kenapa? Karena dia mau ikuti jalannya, dia mau ikuti trik-trik suksesnya apa segala macam. Ya. Tapi boleh jadi dia tidak pernah bahkan membaca 1 kali pun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah sejarah hidup manusia paling agung yang pernah dikenal oleh manusia. Dulu itu tahun-tahun 80-an itu ada buku yang sempat heboh itu ya. Siapa yang judulnya apa itu? 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Siapa penulisnya? Michael Hart. Ada yang pernah baca? Atau dengar-dengar saja judulnya? Itu buku tahun-tahun sekitar 85-an, itu jadi buku yang termasuk yang sangat bestseller pada waktu itu. Ya, jadi buku itu ditulis oleh orang Barat. Dan dia menempatkan Rasulullah SAW sebagai orang pertama, sebagai manusia yang paling berpengaruh. Ya, setelah itu baru dia sebutkan Newton, kemudian Nabi Isa, kemudian Buddha. Ya, baru dia sebutkan tokoh-tokoh lain sesudah itu. Tapi nomor 1 yang disebutkan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi SAW mengatakan tentang beliau, tentang diri beliau mengatakan dalam sebuah hadis, beliau katakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Sayalah pemimpin penghulu seluruh anak cucu Adam pada hari kiamat nanti. Makanya di yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti ya, hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang diberikan apa? Asy-syafa'atu al-uzma, syafaat agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang diberikan ya syafaat itu kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat ya. Kenapa kita mempelajari sirah? Nah, beliau katakan nadrusus sirah li ajli fahmi kitabillah ta'ala. Ini tadi saya sudah singgung bahwa kita mempelajari sirah itu kenapa? Karena sirah itu akan membantu kita untuk lebih memahami kitabullah, untuk lebih memahami Al-Quran. Ya, kalau kita baca Al-Quran, itu ada banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang kita tidak bisa mengerti, tidak bisa pahami apa maksudnya, apa latar belakangnya, kecuali kalau kita mempelajari sirah. Ya. Seperti misalnya di dalam Al-Quran itu misalnya ada disebutkan tentang sa'atul usrah.
Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni para sahabat yang mengikuti perintah Nabi SAW dalam satu momentum yang dikenal dengan nama Sa'atu al-Usrah. Apa artinya Sa'atul Usrah? Sa'atul Usrah itu artinya saat-saat yang sangat berat. Nah, apa yang dimaksud Sa'atul Usrah itu? Saat-saat yang paling berat itu yang dimaksud adalah perang Tabuk. Ya, dalam peristiwa perang Tabuk itu perang yang di mana kaum muslimin itu akan menghadapi pasukan Romawi di sebuah wilayah yang bernama Tabuk. Tabuk itu kalau dari Madinah mungkin sekitar 700 km. Ya. Nah, tidak ada bus itu. Ya, tidak ada truk. Jadi orang pergi menempuh sekitar 600-700 km itu naik, paling bagus sudah kendaraan itu naik unta atau naik kuda. Karena tidak ada truk, tidak ada bus. Bayangkan. Dan perang Tabuk itu terjadi ketika kaum muslimin pada waktu itu di kota Madinah menghadapi kondisi yang sangat paceklik. Kondisi ekonomi yang sangat-sangat berat. Ya. Tapi karena Nabi SAW sudah perintahkan untuk persiapkan itu, maka para sahabat pun menyiapkan. Nabi SAW memberi motivasi untuk berinfak, bersedekah untuk persiapan perang itu. Disitulah kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjadi orang pertama yang menyerahkan 100 ekor unta lengkap dengan perlengkapannya. Ya. Tidak cukup itu, dia kasih lagi 200 ekor unta. Setelah itu dia kasih lagi 100 ekor unta. Bahkan dalam satu riwayat, kalau di total Utsman bin Affan dalam perang Tabuk itu, dalam satu riwayat disebutkan dia menyumbangkan 900 ekor unta. Ya, 900 ekor unta itu, kalau satu ekor unta anggaplah harganya 10 juta, berapa juta itu? Berapa juta? Ya. Plus setelah itu dia berikan lagi kalau tidak salah 4.000 dinar. Ya, dia pulang lagi ke rumahnya, dia ambil 4.000 dinar kemudian dia berikan pada Nabi SAW. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam peristiwa perang Tabuk itu menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi SAW. Disitulah Nabi SAW bertanya kepada dia, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dia katakan, saya tinggalkan untuk mereka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Kemudian sahabat-sahabat berlomba-lomba, sahabat-sahabat yang miskin, yang tidak punya apa-apa, itu menyumbangkan apa? Satu gantang kurma, ada yang sumbangkan 2 gantang kurma. Coba apa nunya tuh? 1 gantang. Tapi dia tidak itu. 1 gantang itu mungkin bisa untuk memberi makan seorang mujahid, seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang mereka punya. Sahabat-sahabat yang lain yang lebih miskin lagi dari itu datang menemui Nabi SAW, minta kalau bisa ikut mendompleng, bisa ikut berjihad, tapi Nabi SAW sendiri tidak punya kemampuan untuk itu, untuk membawa mereka. Maka pulanglah mereka ini, sahabat-sahabat yang tidak mampu ini, dalam keadaan menangis. Maka dalam sirah itu kita kenal ada namanya al-bakkaun. Ya. Sahabat al-bakka itu dari kata al-buka, menangis. Jadi al-bakkaun itu sahabat-sahabat yang menangis dalam perang Tabuk itu karena apa? Karena tidak bisa pergi, ya, berangkat berjihad. Maka ada salah seorang di antara mereka yang dikisahkan itu, ya, karena dia tidak punya apa-apa untuk disumbangkan, maka dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tidak punya apa-apa untuk saya sumbangkan, ya saya sumbangkan kehormatanku saja. Jadi dia katakan, siapapun yang berbuat zalim kepada saya dan maka saya maafkan. Jadi itu saja yang dia punya. Itu saja yang dia punya, karena uang tidak ada. Bahkan kurma pun tidak ada untuk dia sumbangkan. Nah, itulah yang disebut sebagai apa? Sa'atul usrah. Jadi momentum yang sangat sulit, yang sangat berat. Nah, sekarang kita ini di hadapan kita ini ada
pertempuran di Gaza. Ya. Nah, mungkin kita semua ini punya banyak cicilan, ya, banyak tanggungan, banyak hutang. Nah, coba kira-kira apa yang bisa kita berikan ya, untuk Gaza. Ya. Kalau cuma bisa 1.000, berikanlah 1.000. Kalau bisa 10.000, 10.000 saja. Ya. Ditambah dengan doa kita yang ya, tidak putus-putusnya. Nah, jadi kita kembali bahwa salah satu tujuan mempelajari sirah itu adalah untuk apa? Untuk supaya kita bisa lebih memahami kitabullah, memahami Al-Quran. Kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang turun dan penjelasannya ada di dalam sirah. Makanya nanti kita kenal ada istilah apa? Sababun nuzul. Ya, sebab turunnya satu ayat ya. Atau alasan dibalik atau latar belakang dibalik turunnya sebuah ayat. Nah, itu berkaitan dengan sirah. Meskipun tidak semua ayat punya sababun nuzul. Ya. Jadi itu yang keberapa tadi itu? 4 atau kelima? Keempat ya. Jadi alasan yang keempat kenapa kita perlu mempelajari sirah. Ya. Makanya di sini salah seorang ulama ya, besar dari Aljazair namanya Al-Imam Abdul Hamid bin Badis ya, rahimahullahu taala. Jadi Abdul Hamid bin Badis ini salah seorang ulama besar Aljazair di awal abad 20 kalau tidak salah. Jadi beliau seorang ulama Aljazair yang memimpin perjuangan kemerdekaan Aljazair ya, dari Perancis menghadapi Perancis ya, Al-Imam Abdul Hamid bin Badis rahimahullahu taala. Jadi beliau bersama dengan seorang ulama Aljazair yang lain yaitu Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. Itu unik karena mereka berdua merancang perjuangan membebaskan Aljazair dari penjajahan Perancis itu di Madinah, di kota Nabi SAW. Ya, kemudian beliau berangkat pulang ke kampung halamannya. Bin Badis rahimahullah mengatakan, wa fiqhul Qur'anil Karim yatawaqqafu ala fiqhi hayatin Nabi SAW wa sunnatihi. Pemahaman yang benar terhadap Al-Quran itu sangat bergantung kepada pemahaman yang benar terhadap kehidupan Nabi SAW dan sunnahnya. Ya, jadi itu yang tadi kita jelaskan di awal, bahwa untuk memahami Al-Quran itu kita harus apa? Memahami dengan baik apa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sekali lagi mempelajari sirah ini ya bukan sekedar menjadi pengantar tidur. Ya, dia akan sangat-sangat membantu kita nanti untuk lebih bisa mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau kita baca ayat-ayat, misalnya terutama ayat-ayat tentang jihad, kita tahu sirahnya, kita tahu bagaimana kejadiannya dalam sirah, itu akan lebih membantu kita untuk apa? Untuk meresapi ayat itu. Ya, untuk meresapi ayat itu, kemudian memahami ayat itu, lalu kemudian mengambil kesimpulan dari ayat itu. Karena kita tahu kita seperti apa ketika membaca ayat itu, kita seolah-olah seperti hadir ya dalam peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi ayat itu. Ya, melatar belakangi ayat itu. Ya, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga ya. Rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita bisa hayati itu. Oh, begini dulu kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan tambahan yang menguatkan motivasi kita untuk lebih sungguh-sungguh dalam mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian sirah kita pada majelis yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.